Selamat malam. Puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana pada kesempatan ini kita diperjumpakan lagi melalui ibadah live streaming bersama keluarga kekasih, Nyonya Refrida Rantemanga dan keluarga kekasih Nyonya Marta P. Sonde. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita dan kita siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, menyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk dan kita akan bermazmur dari Mazmur 22 secara responsorial dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh. Mari kita persiapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan. Namun itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami menikmati kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami semua rindu untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, bahkan menguraikan akan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami ya Tuhan di dalam membaca, mendengarkan akan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan pada malam hari ini untuk menguraikan akan firman kebenaran-Mu, Tuhan akan memberkati hamba-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk berdiam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini.
saya memberi satu tema, letakkan hari ini, esok dalam tangan Tuhan. Letakkan hari ini, esok dalam tangan Tuhan. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sehat. Ya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan akan firman kebenaran dan menyimpan dalam hati serta menjadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mempunyai harta banyak, siapa yang tidak mau? Ya. Tapi apakah harta itu sendiri bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga kita atau tidak? Ya. Kisah anak manusia di muka bumi ini tidak sedikit bercerita tentang orang yang hidupnya rusak, bahkan hancur karena harta. Tetapi pada sisi lain, orang menjadi hidup menikmati berkat Tuhan, berbagi berkat Tuhan, memuliakan Tuhan karena hartanya. Kalau demikian, dua sisi dari harta ini tergantung di tangan siapa. Bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia bertindak dengan harta kekayaan yang ada padanya. Kisah Abram dengan Lot yang kita baca pada malam hari ini berbicara mengenai harta mereka. Dikisahkan bahwa setelah mereka berjalan dari berbagai tempat, mulai dari Mesir sampai ke tanah Negeb, saat itu mereka belum menentukan persisnya mereka mau tinggal di mana di negeri Kanaan itu. Lalu muncul persoalan yakni terkait dengan harta tadi. Masing-masing mereka telah memiliki banyak ternak, perak, emas. Ya. Bukan hanya ternak yang dimiliki oleh mereka, tetapi juga pekerja-pekerja ada pada Lot bersama dengan Abram. Ya, kita ketahui, ya, Lot ini, ya, Abram ini adalah om dari Lot. Ya. Masalah yang muncul terjadi perkelahian antara gembala ternak Abram dan gembala ternak Lot. Ya. Berebutan rumput untuk ternak mereka. Ya. Masalah ini sampai kepada Abram dan Abram memanggil Lot. Ya, ini sudah tidak benar. Dia panggil Lot, Lot sini. Ya. Dia panggil Lot, lalu dia berkata, kita kan sudah dikasih Tuhan ternak yang banyak, ya, harta yang banyak, tetapi karena lahan ini tidak cukup untuk ternakmu dan tidak cukup untuk ternakku, dan saya tidak mau jangan sampai karena persoalan ini kita berkelahi, ya, karena kita ini adalah kerabat. Jangan sampai karena penjaga ternak kita, ya, berkelahi dan merambat juga ke kita padahal kita ini adalah kerabat. Kemudian Abram memberi solusi kepada Lot, lebih bagus kita pisah tempat. Ya. Dan kamu pilih yang mana. Ketika kamu memilih tempat itu, saya tidak akan ke situ. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah dan apa yang penting yang kita lihat dan ketahui dari pembacaan kita pada malam hari ini atau dari solusi Abram yang dikatakan kita pisah tempat, jangan sampai karena harta hubungan kita atau masalah terjadi kerenggangan bahkan perselisihan hanya karena soal harta. Abram lebih mementingkan hubungan keluarga daripada harta. Abram menawarkan solusi, jika Lot ke kiri, saya akan ke kanan. Jika Lot ke kanan, saya akan ke kiri. Ya. Kalau mau dilihat, ya, di sini Abram bisa saja dia menentukan, saya bagian kiri, kau bagian kanan. Karena Abram tahu kondisi yang ada di Palestina, di tanah Palestina. Kita tahu ya tanah Palestina tidak semua berair, ada yang kering, ada yang berair. Ya. Dan Lot tahu situasi di sana.
Bahkan Abram tahu, bahkan Abram ini berhak untuk mengatakan saya di sini karena Lot ini dia punya ternak juga itu karena omnya, karena berkat Abram kepadanya. Ya. Tetapi mengapa dia berani mengatakan kepada Lot, pilihlah Lot. Ya, pilihan ada di kau, ketika engkau memilih kanan saya tidak akan ke sana, saya akan ke kiri. Ketika engkau memilih kiri, saya akan ke kanan. Nah, Lot contoh orang yang tidak tahu diri. Ya, mengapa? Karena harusnya dia mengatakan seperti ini, Om, masa saya yang pilih bagian saya? Saya datang di tempat ini karena Om yang panggil. Ya, saya juga punya ini karena kebaikan Om. Ya, masa saya yang akan menentukan? Biarlah Om. Tetapi tidak terjadi seperti itu. Ya, ketika Lot ditanya seperti itu oleh Abram, ya, dia mendapat peluang, dia langsung spontan. Ya. Dalam bacaan kita ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti tanah taman Tuhan. Dia langsung mengatakan, oh saya bagian di sana. Ya. Dan Abram mengatakan, oh iya, silakan. Kemudian Abram, kenapa dia berani memberikan si Lot ponakannya untuk memutuskan dia yang pilih? Mengapa bukan Abram yang menentukan? Karena Abram sadar bahwa soal kehidupan hari ini, esok, masa depan Abram, masa depan keluarganya, dan apa yang dia miliki ada di tangan Tuhan. Ya. Soal kehidupan ke depannya, masa depan ke depannya, ya. Tuhan yang tentukan, itu yang dipegang oleh Abram. Tidak masalah buat Abram ketika dia di tempat kering, karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa seluruh kehidupan saya ada di tangan Tuhan. Mengapa Abram disebut sebagai bapa orang beriman, dan inilah salah satunya nampak bahwa dia menggantungkan hidupnya hari ini, esok, dia menggantungkan kehidupan keluarganya, masa depannya kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan kehidupannya kepada yang kelihatan, kepada lembah yang berair, tetapi dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa rencana Tuhan itu senantiasa rencana yang indah yang akan dinyatakan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbeda dengan Lot. Ya. Lot ini berfokus sama apa yang dilihat oleh matanya. Ya. Apa yang dilihat oleh pandangannya, bahwa di sana sangat bagus, saya akan memilih di sana. Ya. Kadang ini yang berbarengan. Kadang ketika kita tidak sadar diri, mengikut pula atau di dalamnya kita tidak ingat Tuhan. Seperti Lot, karena tidak sadar diri, ya, dia juga melupakan Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa saya ada ini karena Tuhan. Sehingga dia melupakan Tuhan. Dia tidak sadar diri. Sehingga dia melupakan Tuhan. Kehidupan kita hari ini, kehidupan kita hari esok, bagaimana dan apa yang akan terjadi? Firman Tuhan di sini mengajak kita bahwa pesan yang pertama, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita sekarang, apa itu baik, apa itu menguntungkan atau buruk, jangan terpengaruh dengan keadaan yang kita lihat sekarang. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, hidup kita bukan ditentukan pada apa yang ada di dunia ini, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Meskipun saat ini ya, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi itu tidak menentukan akan hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, letakkan hidupmu, pengharapanmu, kerinduanmu, letakkan hidupmu pada hari ini, hari esok di dalam tangan Tuhan. Itu yang kita petik dalam pembacaan kita pada malam hari ini.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian ketika Lot sudah pergi? Ya, ketika Lot sudah berpisah dengan Abram. Dalam pembacaan kita dikatakan Tuhan datang setelah Lot berpisah dari Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri dari timur ke barat, utara, selatan. Inilah negeri yang kuberikan kepadamu. Artinya apa? Tuhan berkenan atas sikap, pandangan, prinsip iman Abram. Karena Abram tahu ketika saya percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, segala yang terbaik akan dinyatakan dalam hidup saya. Dan ini Tuhan memberikan kepada Abram. Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dalam hidup Abram. Tuhan memberikan saat itu kepada Abram ketika Abram menyerahkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan memperkuat janjinya mengenai keturunannya. Ya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan juga, keturunanmu sejumlah dengan pasir di laut. Ya. Tuhan memberkati Abram. Kemudian Lot tidak lama hilang dari sejarah, dan sejarah yang diawali dengan kepahitan. Karena tempat dipilihnya memang subur. Tanah yang dipilih oleh Lot memang subur, tetapi dekat dengan Sodom dan Gomora. Dan di sana ada orang-orang jahat. Kemudian Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Abram pun direpotkan lagi. Ya, dia menawar kepada Tuhan, Tuhan, ada keluarga saya di sana. Ada si Lot. Ya, Tuhan mengatakan, suruh Lot tinggalkan hartanya. Saya akan menghancurkan segala hartanya. Tetapi karena Lot ini terpengaruh dengan apa yang dia miliki, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa apapun yang saya miliki ini, yang lebih penting adalah hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidup saya. Harta ini tidak akan menentukan kebahagiaan saya, tetapi Tuhan yang akan menentukan hidup saya ke depannya. Tetapi Lot tidak seperti itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi kepada Lot? Lenyap seketika apa yang dimiliki oleh Lot. Tuhan memberikan pengampunan kepada Lot, tapi karena memang awalnya ditempuh tanpa Tuhan, kisah tragis Lot bagaimana setelah itu di dalam keluarganya hancur. Lalu sebaliknya kepada Abram, apa yang didapatkan Abram? Abram yang memutuskan ketika itu dia meletakkan hidupnya dalam Tuhan. Baginya Tuhan itu adalah sumber berkat. Tuhanlah yang menentukan hidupnya dan Tuhan benar-benar memberkati hidup Abram. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa jangan salah pilih, jangan salah melangkah. Tetapi apapun keadaan kamu, keadaan Bapak Ibu sekarang, ya, meskipun dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, tetaplah berpegang pada keyakinan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya. Hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Mazmur 62, ketika kita jauh dari Tuhan kita tidak akan tenang. Siapa yang tidak menginginkan hidupnya tenang? Kita semua menginginkan kehidupan kita tenang, hidup kita tenang. Ketika kita mau hidup tenang, selalu gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Meskipun keadaan kita pada saat ini sedang tidak membaik, ya, kita sedang dalam kelemahan tubuh, ya, percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bangun relasi yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kesembuhan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan berkat hidup, kenikmatan, hidup sukacita. Kita menikmati damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Kita mendapatkan semuanya itu. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan untuk keluarga yang mendapatkan mimbar pelayanan pada malam hari ini, jalani hidup kita dengan senantiasa menggantungkan kehidupan kita hari ini, esok di dalam tangan Tuhan.
Jangan pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang selalu berpengharapan dan meletakkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita bersama dengan keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan ibadah pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang mempunyai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami dalam mendalami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami senantiasa menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak berfokus pada apa yang ada di hadapan kami, pada setiap persoalan, tantangan hidup, tetapi kami berfokus kepadamu, karena kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa melapangkan jalan dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat keluarga Nyonya Refrida Manga. Mari Tuhan senantiasa memberkati hidup keluarga mereka, memberkati mereka dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepadanya, kesehatan kepadanya. Biarlah keluarga Ibu Nyonya Refrida Manga senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga, di mana Opa Edi boleh keluar dari rumah sakit. Opa Edi pada saat ini Tuhan masih dalam proses pemulihan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tahu setiap apa yang sedang dialami oleh umat-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kesembuhan secara total buat Opa Edi, sehingga Opa Edi boleh kembali sehat seperti hari beberapa yang lalu Tuhan, dan Opa Edi kembali melakukan setiap tugas dan menikmati hari anugerah Tuhan dalam hidupnya, sehingga Opa Edi benar-benar merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia.
Tuhan tidak pernah meninggalkan dia di saat dia dalam kelemahan tubuh. Walau meskipun juga dia di saat sukacita, saat sehat, Tuhan bersama dengan dia dan keluarga. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Ibu Refrida Manga dalam hidupnya, dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga, dalam menikmati hidup ini, masa lanjut usia bersama dengan Opa Edi. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Berikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati buat cucu-cucu yang sementara mengikuti ujian akhir sekolah. Buat cucu Ria yang akan mempersiapkan diri Tuhan untuk mengikuti ujian sekolah tingkat sekolah dasar. Tuhan memberkati dia, memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah anak atau cucu kekasih Ria dapat mengikuti ujian dengan penuh sukacita dan dapat menjawab setiap soal yang diperhadapkan kepadanya, dan apa yang dia harapkan Tuhan, dia meraih di dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan keluarga atas pertambahan usia buat cucu Harpen yang boleh berulang tahun pada tanggal 2 Mei yang ke-26. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh cucu kekasih Harpen. Biarlah Harpen senantiasa tetap merasakan kasih-Mu Tuhan di usia yang baru, dalam segala harapannya, dalam segala rencananya ya Tuhan. Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam hidup kekasih Harpen. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati segenap keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam hidupnya Engkau menyatakan yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Marta Pesonde. Mereka bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup keluarga Ibu Marta, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, mereka dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan senantiasa memberkati mereka, membungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka dalam menikmati hari-hari hidup mereka, menikmati anugerah Tuhan, mereka senantiasa percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Ibu Marta dalam hidupnya. Mari Tuhan memberkati. Berikan umur panjang kepadanya, berikan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Biarlah Oma Marta atau Oma Adel senantiasa merasakan betapa baiknya Tuhan. Merasakan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah hidupnya bersama dengan anak-anak bahkan cucu. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Delita Sonde yang ada di Toraja dalam tugasnya, buat Debbie dalam pekerjaannya. Mari Tuhan senantiasa membungkus mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Sehingga mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, mereka bersuka cita dan mereka mengerjakan itu. Dan mereka percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan lewat setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan mereka ya Tuhan, aktivitas mereka setiap hari, di sana Tuhan menyatakan berkat-Nya. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat cucu terkasih Adel dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam pendidikannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati anak kekasih Adel lewat pendampingan orang tua dan oma. Biarlah Adel ini bertumbuh berkembang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan dia senantiasa meraih setiap apa yang diharapkan, apa yang direncanakan, apa yang menjadi cita-citanya ya Tuhan di suatu hari kelak nanti. Dan keluarga bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarganya.
Oma Adel bersyukur Tuhan, pada saat ini Oma Adel sudah bisa melayani masyarakat dan membuka kembali tempat praktek ya Tuhan, yang kurang lebih hampir setahun vakum karena pandemi ya Tuhan. Walau pada saat ini masih ada pandemi ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Oma Adel dalam melakukan setiap pekerjaannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pakai Oma Adel sebagai penyambung tangan Tuhan untuk menyatakan yang terbaik melayani masyarakat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati Oma Adel ya Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam segala hidupnya, dan Engkau melapangkan jalan bagi dia dalam meraih segala harapan dan rencananya ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati seluruh umat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masale. Apa yang menjadi harapan mereka, pergumulan mereka, rencana mereka Tuhan, mari Tuhan lapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Ada Ibu Deborah Salempang, Ibu Francisca Bulu, Ibu Alfrida Pembonan, Audi Mantiri, Bapak Jonathan, bahkan mungkin masih ada ya Tuhan yang pada saat ini kami tidak sebutkan namanya, tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap apa yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau berkati umat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu kami berdoa buat Bapak Pendeta Joni Delima bersama dengan Ibu Pendeta yang pada saat ini ada di Pangkep. Dan ketika mereka kembali ke Makassar Tuhan, mari Tuhan tuntun perjalanan mereka, tibakan Bapak Pendeta sekeluarga di Makassar dengan penuh selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Erlina yang pada saat ini Engkau pakai sebagai liturgis Tuhan. Engkau memberkati dia dalam hidupnya bersama dengan anak-anak dan cucu Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang jauh dari Ibu terkasih, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Adriani Salamba ya Tuhan dalam hidupnya. Biarlah senantiasa merasakan betapa baiknya Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak. Engkau memberkati tim multimedia Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap langkah hidup hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini. Engkau memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale Tuhan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian Tenanglah Kini Hatiku.
kita menjalani kehidupan kita dan kita meletakkan hari ini, esok, dan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sebelum saya kembalikan kepada liturgis, saya menginfokan kepada keluarga bahwa pada malam hari ini Bapak Pendeta yang memimpin ibadah, tapi hanya karena ada pelayanan di Pangkep sehingga Bapak Pendeta digantikan oleh saya. Oke. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga kekasih Ibu Frida Rantemanga dan keluarga kekasih Nyonya Marta Sonde. Kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, diucapkan terima kasih. Juga kepada semua yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ibadah pada malam hari ini, tim multimedia, operator organis, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang setia mendengarkan ibadah dari Jemaat Masale. Terima kasih.